Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang lingkungan sosial budaya dan demografi, teknologi dan etis produk Ultra Milk. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Al-Hafid Julmunjiri dengan akhir NIM 373, Tasya Nandia dengan akhir NIM 374, kemudian saya sendiri yaitu Dirensah Maulana Yusuf dengan akhir NIM 375, lalu ada Anti Febrianti dengan akhir NIM 376, Cutyadita Munte dengan akhir NIM 377, dan yang terakhir ada Depa Adisa Putra dengan akhir NIM 378. Baik, untuk pemaparan yang pertama yaitu ada lingkungan sosial budaya dan demografi. Lingkungan sosial budaya, perseroan bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman. Melindungi lingkungan hidup merupakan salah satu dari tujuan jangka panjang tanggung jawab sosial perseroan sebagai produsen makanan dan minuman. Perseroan melengkapi fasilitas produksi dengan peralatan pengolahan limbah yang dibutuhkan dan memperkerjakan personal untuk memantau kepatuhan terhadap standar lingkungan hidup yang ditetapkan. Kegiatan pengelolaan limbah terutama sekali melibatkan pemantauan dan pembuangan limbah padat dan limbah cair. Di bidang produksi, sejak didirikan perseroan menggunakan kemasan karton yang ramah lingkungan, perseroan juga turut aktif berperan serta dan bertindak sebagai sponsor dalam program Thanks to Nature, program yang mengajak seluruh masyarakat untuk lebih mencintai dan turut memelihara lingkungan hidup dengan tidak membuang sampah di mana saja, menghemat pembuangan air dan energi listrik, turut menanam berjuta pohon di seluruh Indonesia, dan lain-lain. Lalu ada lingkungan demografi. Pengaruh faktor demografi terhadap keputusan pembeli dari hasil perhitungan didapatkan perbandingan nilai SIG-T dengan SIG 0,05 sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka HO ditolak dengan H1 diterima. Didapatkan juga nilai beta pada standardis koefisien sebesar 0,281 sehingga pengaruh yang terjadi memiliki arah yang positif. Artinya, variabel demografi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembeli. Lanjut ke pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada lingkungan teknologi. Untuk menggambarkan tekadnya terhadap penggunaan teknologi yang paling mutakhir di industri ini, PT Ultra Jaya telah melakukan investasi yang sangat besar dalam sistem pengolahan dan pengemasan. Pabriknya yang serba otomatis diakui sebagai salah satu mesin pengolahan makanan dan minuman yang paling canggih di Indonesia. Mesin yang paling modern dan berteknologi canggih ini digunakan untuk mempertahankan kesegaran dan nilai gizi dari bahan baku yang sudah terpilih untuk menghasilkan produk berkualitas terbaik bagi konsumen. PT Ultra Jaya adalah yang pertama kali menggunakan teknologi UHT dan pengemasan aseptik di Indonesia untuk memproduksi produk yang dapat disimpan dalam jangka waktu panjang. Lebih dari 3 dekade, PT Ultra Jaya mempersembahkan produk berkualitas, baik dan alami, serta memimpin pasar susu cair segar di Indonesia. Sejak bahan baku mulai diproses secara otomatis, hingga produk jadi siap meninggalkan gudang penyimpanan di PT Ultra Jaya. Tidak ada kotak langsung dengan tangan manusia yang menjamin bahan kondisi higienis tetap dapat dipertahankan selama proses produksi. Next. Lalu ada lingkungan etis. Di dalam menjalankan kegiatan usahanya, perseroan senantiasa berusaha untuk tidak hanya memberikan manfaat bagi pemegang sahamnya saja,
tetapi juga berusaha untuk berperan serta dalam memenuhi kesejahteraan bagi karyawannya dan masyarakatnya, serta berpartisipasi aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Perseroan berusaha agar keberadaannya tidak membebani dan merugikan masyarakat, tapi justru harus dapat dirasakan membantu dan menguntungkan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi kantor dan pabrik perseroan. Perseroan sangat peduli dengan masalah-masalah yang dirasakan dan dihadapi oleh masyarakat dan senantiasa berperan serta untuk ikut menanggulanginya. Selanjutnya ada profil dari produk Ultramilk. PT Ultra Jaya Milk Industry dan Trading Company Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bisnis utamanya yakni sebagai produsen minuman termuka di Indonesia. Pada awal berdirinya, perusahaan ini merupakan sebuah industri rumah tangga sederhana yang dimulai pada tahun 1958 di Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya, industri sederhana yang dirintis oleh seorang pengusaha Tionghoa bernama Ahmad Prawirawijaya ini berkembang menjadi perseroan terbatas sejak tahun 1971. Reputasi perusahaan ini sebagai pelopor minuman dalam kemasan di Indonesia membuat Ultra Jaya Milk tetap diterima di tengah-tengah konsumen Indonesia dengan baik. Next. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, itu Jadi Temunte. Dipersilakan. Untuk selanjutnya ada pengaruh lingkungan sosial budaya. Yang pertama karena perseroan terbatas, Ultramilk Industri ini memiliki visi menjadi perusahaan industri makanan dan minuman yang terbaik dan terbesar di Indonesia dengan senantiasa mengutamakan kepuasan konsumen serta menjunjung tinggi kepercayaan para pemegang saham dan mitra kerja perusahaan. Nah, untuk mewujudkan misi terwujud tersebut, dirumuskan misi untuk menjalankan usaha dengan melandasi kepekaan yang tinggi untuk senantiasa berorientasi pada pasar atau konsumen yang terpercaya serta kepedulian untuk senantiasa memperhatikan lingkungan yang dilakukan secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada para pemegang saham. Nah, di sini teman-teman kita belajar kalau ternyata PT Ultramilk itu tidak semena-mena meninggalkan tanggung jawabnya tentang lingkungan juga. Karena di sini ternyata PT Ultramilk ini dalam kegiatannya itu menyadari bahwa air bersih itu memiliki arti yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia dan perusahaan. Nah, perusahaan ini menggunakan air bawah tanah sebagai bahan penunjang produksi mereka. Maka dari itu, karena tidak ingin mengganggu kelangsungan kehidupan lingkungan di sekitar, PT Ultramilk Industri memberikan sebagian air yang diambilnya untuk disalurkan kepada masyarakat sekitar sesuai dengan batas kewajarannya. Dan pengambilan air bawah tanah ini atau disebut juga ABT dikaitkan dengan upaya pemberian air bersih kepada masyarakat sekitar dan selalu menjadi perhatian yang serius untuk diupayakan semaksimal mungkin agar tidak menimbulkan dampak negatif oleh PT Ultramilk sendiri. Nah, selalu peduli dan memberikan dengan alokasi sebagai berikut. Berikut ini ada contoh-contoh beberapa yang dilakukan oleh PT Ultramilk. Di RW 04 Desa Gado Bangkong, itu di sebelah Jalan Raya Cimareme, itu PT Ultramilk memberikan air bersih dengan menyalurkannya melalui pipa dan ditampung di sebuah bak penampungan, disebut juga Corporate Social Responsibility atau disebut juga CSR, mewujudkan pemberdayaan masyarakat
masyarakat atau disebut juga Dewi Wahyuni. Nah, satu lagi ada di RW 05 Desa Gedebangko, diberikan air bersih dengan menyalurkan ke pipa-pipa induk, menyalurkannya dan dibuat juga 2 bak penampungan. Pendistribusian air agar sampai ke warga dilakukan dengan cara yang sama seperti pada RW 4. Dan dengan begitu swadaya menyediakan paralon juga. Sekian dari saya. Selanjutnya ada pengaruh lingkungan demografi. Pada laporan tahunan 2013, PT Ultramil Jaya Industri dan Trading Company Tbk menyatakan bahwa jumlah penduduk di Indonesia saat ini sudah lebih dari 250 juta orang. Dengan laju pertumbuhan 1-1,5% per tahun, tingkat konsumsi susu yang rendah di kalangan masyarakat Indonesia pada tahun 2013 masih berkisar pada 12,5 liter per kapita per tahun. Padahal konsumsi susu per kapita di negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand sudah lebih dari 3-4 kali lipat dari Indonesia. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Pengaruh lingkungan teknologi dan etik dalam memproduksi produk-produk makanan dan minuman yang berkualitas tinggi. PT Ultrajaya Milk Industri dan Trading Company Tbk menerapkan sistem yang modern dan mutakhir untuk pemrosesan, pengemasan, logistik, dan IT secara rutin dimutakhiran dengan perubahan dan peningkatan teknologi. Sedangkan pengolahan persediaan barang jadi dilakukan dengan suatu sistem yang terotomatisasi dan komputerisasi secara penuh. Oke, baik. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.